Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini, Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film horor thriller dengan judul Metamorphosis. Film asal Korea Selatan ini memberikan sentuhan berbeda dari film horor biasanya. Gak ada hantu di filmnya, tapi dijamin film ini bikin deg-degan sekaligus panik di setiap plot twistnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan adegan pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh seorang pendeta bernama Jungsu. Gadis yang dirasuki oleh roh jahat itu bernama Ji-eun. Jungsu memperingatkan nih agar tidak ada yang masuk ke dalam kamar Ji-eun ketika upaya pengusiran. Tapi ibu Ji-eun melanggarnya hingga ritual itu akhirnya gagal. Sebelum roh jahat menjatuhkan tubuh Ji-eun keluar jendela, dia menggigit tangan Jungsu dan berjanji akan kembali untuk menghancurkan keluarga Jungsu. Ritual gagal itu membuat Jungsu merasa sangat bersalah. Nah, setelahnya Jungsu dan keluarga dari kakaknya yang bernama Kanggu ikut mendapatkan komentar buruk dari orang-orang sekitar. Merasa tidak tahan, Kanggu dan keluarga memilih untuk pindah. Kanggu memiliki istri, sebut saja ibu, dua putri bernama Sun Woo dan Hyun Ju, serta seorang putra bernama Woo Jong. Di antara anak-anak Kanggu, Hyun Ju lah yang memiliki sifat yang kurang baik. Hyun Ju tidak menyukai Jungsu, dan dia juga emosional. Berbeda dengan Sun Woo dan Woo Jong yang malah menyayangi pamannya ini. Pada awalnya, kepindahan itu terasa menyenangkan, tapi lama-kelamaan mereka mulai terganggu dengan suara berisik dari tetangganya. Suara berisiknya selalu membangunkan keluarga Kanggu. Pagi harinya, setelah Kanggu pergi bekerja, terjadi keributan di rumah itu. Ditemukan bangkai kucing yang terikat di dekat jendela nih. Hyunju yang melihatnya langsung pingsan. Selain itu, Hyunju juga sedang tidak enak badan, jadi Hyunju dilarikan ke rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, Kanggu melihat kursi custom milik Woo Jong yang dilindas oleh truk tetangganya hingga hancur. Kanggu memilih melabrak tetangganya itu. Gerbang rumah tetangganya tidak dikunci nih. Jadi Kanggu memutuskan untuk masuk. Betapa terkejutnya Kanggu melihat halaman rumah itu. Ada banyak tulang belulang, darah, gambaran aneh di tembok. Pokoknya kondisinya berantakan banget lah. Rumahnya juga tidak dikunci. Ketika Kanggu masuk, ada banyak bangkai hewan yang tergantung di sana. Kanggu sangat terkejut. Saat berjalan mundur, pemilik rumah itu muncul. Tanpa ekspresi dan sapaan, pemilik rumah itu hanya memperhatikan wajah Kanggu. Kanggu memilih untuk kembali ke rumah. Malam harinya, suara berisik itu muncul lagi. Kanggu memilih untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Berbeda dengan tadi sore, tetangganya itu terlihat lebih ramah dan menyapa Kanggu. Selain melaporkan kebisingan, Kanggu juga mengatakan bahwa tetangganya adalah orang yang menggantungkan bangkai kucing di jendela rumahnya. Kanggu dan polisi akhirnya menggeledah rumah itu. Tapi kondisi rumah itu juga berbeda dengan kondisi yang dilihat Kanggu tadi sore. Halaman dan isi rumahnya terlihat rapi. Hanya ada tumpukan kain yang akan dijahit dan kebisingan itu berasal dari mesin yang ada di rumah tetangganya. Penggeledahan itu tidak menghasilkan. Jungsu tinggal di asrama gereja nih. Di malam yang sama, Jungsu juga bermimpi tentang Ji-eun, roh jahat yang berada di dalam tubuh Ji-eun seolah-olah terus menghantuinya. Di tengah malam, Hyunju terbangun dari tidurnya karena ada yang menarik selimut. Hyunju pikir itu adalah adiknya, tapi tiba-tiba Kanggu muncul dari belakang dan menarik rambut Hyunju. Selain itu, Kanggu juga menatap Hyunju dengan tatapan mesum sambil mengusap rambut Hyunju. Setelah ayahnya pergi, Hyunju menangis ketakutan. Nah, keanehan juga terjadi lagi nih. Saat ibu menyajikan makanan esok harinya, ibu memakan makanannya dengan sangat rakus. Menyadari rasa masakannya yang asin dan tidak enak, Woo Jong memuntahkan makanannya. Ibu memakan semua telur yang katanya gak enak. Ibu juga marah dan memaksa Woo Jong untuk makan. Dia membuat anak-anaknya ketakutan.
Bahkan ibu juga memaki semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, Jungsu memutuskan untuk menerima tawaran misi ke luar negeri ini. Pimpinan mengatakan Ibu Ji-eun datang dan meminta maaf telah menyebarkan berita sampai viral. Ibu Ji-eun juga bilang dia telah memaafkan Jungsu. Malam harinya, Kang-gu mencoba berbicara dengan istrinya tentang kejadian tadi pagi, tapi istrinya malah kebingungan. Dia bilang tadi pagi dia tidak ada di rumah karena pergi bertemu dengan teman-temannya. Nah, jadi yang tadi pagi masak dan ngamuk itu siapa? Keanehan juga terjadi ketika Sunwoo sedang mandi. Tiba-tiba Hyunju datang dan mengatakan hal-hal aneh pada Sunwoo. Sunwoo yang bingung mendatangi kamar Hyunju untuk meminta penjelasan. Tapi Hyunju mengatakan dia tidak mengerti apa maksud Sunwoo. Hyunju malah balik menceritakan kejadian di mana Kang-gu masuk ke kamarnya. Sunwoo sempat tidak percaya sih. Ketika mereka sedang membicarakan itu, Kang-gu tiba-tiba muncul. Kang-gu tampak marah. Dia merasa anak-anaknya tidak menghargainya. Kang-gu bahkan mengambil cutter untuk menusuk kedua putrinya. Sunwoo berusaha melindungi Hyunju nih. Akibatnya dia dilempar ke lantai bawah oleh Kang-gu. Sunwoo pingsan. Hyunju yang dikejar oleh Kang-gu berusaha menyelamatkan diri dengan pergi ke dapur. Adegan hide and seek terjadi nih di dapur. Kang-gu mengejar Hyunju dengan membawa sebuah palu. Nah, tidak lama setelah itu, Sunwoo bangun. Dia berteriak memanggil Hyunju. Mendengar teriakan itu, Kang-gu menghampiri Sunwoo dan berusaha menyerang Sunwoo. Mendengar teriakan Kang-gu dari lantai bawah, Kang-gu yang sedang menyerang Sunwoo itu pergi ke lantai bawah. Nah, beberapa menit kemudian, Kang-gu naik lagi. Sunwoo dan Hyunju ketakutan nih. Tapi anehnya, Kang-gu terlihat kebingungan. Kenapa ada palu? Kenapa ada kerusakan bekas palu di pintu kamar? Dan kenapa anak-anaknya terlihat ketakutan saat melihat dirinya? Ibu juga tiba-tiba muncul dan memegang palu. Dia tiba-tiba menyerang Kang-gu dan Hyunju. Kang-gu berusaha melindungi Hyunju hingga tangannya terluka parah. Ibu lalu pergi ke kamar Hyunju sambil membawa palu itu. Beberapa detik kemudian, ibu muncul dari lantai bawah. Ibu juga terlihat kebingungan dan bertanya apa yang terjadi. Kang-gu yang penasaran mengecek kamar Hyunju dan tidak melihat siapapun di sana. Mereka melaporkan apa yang terjadi pada Jungsu. Mereka bilang ada hal aneh dan darurat, jadi Jungsu harus datang. Sayangnya Jungsu tidak bisa datang karena dia kan harus melakukan misi ke luar negeri. Kayaknya Jungsu dilema nih. Di lain sisi dia harus pergi, tapi di sisi lain dia takut roh jahat mengganggu keluarganya. Kang-gu yang tidak bisa memaksa Jungsu memilih untuk pasrah dengan keadaan. Tapi ibu marah. Dia berpikir Jungsu tidak mau membantu saudaranya sendiri. Ibu dan Hyunju memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Saat mereka akan pergi, Jungsu datang. Mereka menceritakan semua yang terjadi. Ada tiruan dari setiap orang. Tiruan itu bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Jadi Jungsu memberikan ide agar mereka semua tidur bersama di ruang tamu. Sebelum tidur, Jungsu mendatangi tetangga yang mengganggu keluarga Kang-gu. Hawa-hawanya menakutkan. Rumah itu tampak seperti yang Kang-gu lihat. Rumahnya kosong. Sebuah fakta terungkap. Ternyata yang dilihat Kang-gu adalah roh jahat yang meniru pemilik rumah. Sementara pemilik rumahnya sudah meninggal karena roh jahat. Pemilik rumah itu adalah ibu dan ayah Ji-eun. Jungsu melihat mayat mereka. Nah, saat tidur, Woo-jong pergi ke kamar mandi dan tiruannya muncul. Tiruan Woo-jong berusaha menusuk Jungsu, tapi sayang seolah ada sesuatu yang menghalangi. Tanpa diduga, Jungsu sudah memasang kamera hingga dia bisa melihat kejadian semalam. Jungsu melaporkan kejadian itu kepada seniornya. Jungsu meminta bantuan pada seniornya untuk melakukan ritual pengusiran. Jungsu juga memperlihatkan rekamannya kepada keluarga Kang-gu. Karena Jungsu harus menjemput seniornya di bandara, dia menitipkan pesan bahwa roh jahat itu kini memasuki Sunwoo. Jungsu menambahkan air suci ke dalam semua minuman. Jungsu juga meminta Kang-gu untuk menjaga Sunwoo, jangan sampai Sunwoo keluar rumah. Nah, pas Jungsu menjemput seniornya di bandara, Jungsu kebingungan nih karena seniornya bilang dia tidak meminta Jungsu datang. Nah loh, Jungsu, senior dan tim yang dibawanya segera pergi ke rumah Kang-gu. Dia mengendarai
mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba ada banyak burung gagak berterbangan. Mobil yang dikendarai Jungsu juga menabrak mobil lain. Remnya juga blong hingga menyebabkan kecelakaan yang cukup mengenaskan. Setelah mobilnya jatuh ke semacam jurang gitu, Jungsu tiba-tiba terbangun. Jungsu yang terluka segera bangun dan keluar dari mobil. Hyunju turun ke gudang bawah tanah. Dia berencana mengambil salib dan patung Bunda Maria, tapi tiba-tiba Hyunju mendengar suara yang mengalihkan pandangannya. Lampu gudang juga tiba-tiba mati. Lalu ada sesuatu yang mendorongnya ke tempat pembakaran. Api tiba-tiba menyala saat Hyunju terjebak di dalamnya. Kanggu yang mengingat pesan Jungsu melarang Sunwoo untuk pergi kemanapun. Kanggu bahkan mendorong kepala Sunwoo ke pintu agar Sunwoo pingsan. Kanggu mengikat kaki dan tangan Sunwoo. Semuanya panik. Dalam kebingungan dan ketakutan, Jungsu datang dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dia bilang tidak bisa melakukan ritual karena mereka semua mengalami kecelakaan. Jungsu juga tidak bisa melakukan ritual sendirian nih, karena dia telah mengalami kegagalan yang membuatnya trauma. Jungsu takut gagal lagi seperti dulu. Tapi Kanggu memohon agar Jungsu mau melakukan ritual itu. Kanggu percaya bahwa Jungsu mampu melakukannya. Akhirnya, ritual pengusiran dilakukan. Ritual dimulai. Sunwoo terus memohon untuk dilepaskan nih. Jungsu mengatakan untuk mengabaikan semua yang Sunwoo katakan, karena itu bukanlah Sunwoo, melainkan roh jahat. Di sini kasihan banget sih Sunwoo. Dia dipecut dan dilukai terus-menerus. Ibu yang melihatnya tidak tega. Dia meminta semuanya untuk berhenti. Kanggu sudah hilang akal nih, dia kebingungan. Dia pikir orang yang memintanya berhenti adalah tiruan istrinya. Hingga akhirnya Kanggu mencekik istrinya itu. Saat istrinya berusaha lepas dari cekikan Kanggu, dia menghantam kepala Kanggu. Jadi Kanggu juga membalas dengan membenturkan kepala istrinya hingga pingsan. Di sisi lain, pihak berwenang sudah datang ke lokasi kecelakaan. Mereka mengeluarkan senior Jungsu dan timnya dari mobil. Terjadi sebuah ledakan besar setelah itu. Nah, tidak jauh dari lokasi mobil, tim penyelamat melihat ada korban lain yang tidak sadarkan diri. Itu adalah Jungsu. Loh, jadi siapa yang ada di rumah Kanggu? Jangan-jangan itu adalah roh jahat yang meniru Jungsu. Oh, jadi dalam tubuh Sunwoo itu memang benar-benar tidak ada roh jahat. Tiruan Jungsu tertawa puas melihat semua pertengkaran yang terjadi. Kanggu yang sadar bahwa itu bukanlah Jungsu mulai melawan roh jahat itu. Tapi sayang, upayanya untuk menyerang gagal. Saat tiruan Jungsu akan membunuh Kanggu, Jungsu yang asli tiba-tiba datang sambil membaca doa hingga tiruan Jungsu itu menghilang. Hal pertama yang mereka lakukan setelah itu adalah mencari Wujong. Sedih banget nih, Wujong sangat ketakutan saat melihat Jungsu karena berpikir itu adalah tiruannya. Jungsu juga menangis melihat tempat pembakaran karena ada Hyunju yang sudah meninggal di dalamnya. Nah, Sunwoo tiba-tiba muncul. Awalnya Kanggu mengira itu adalah anaknya, tapi setelah Jungsu berdoa, Kanggu akhirnya tahu itu bukanlah anaknya, melainkan roh jahat yang hanya menyerupai. Kanggu meminta Wujong untuk bersembunyi. Nah, di sini terjadi pertengkaran sengit antara Jungsu dan roh jahat itu. Kanggu yang berusaha membantu Jungsu pun nyaris dibunuh oleh roh jahat. Jungsu yang sudah bingung harus melakukan apa, mengambil cara terakhir. Jungsu memasukkan roh jahat itu secara permanen ke dalam tubuhnya. Perhatian roh jahat teralihkan ketika Jungsu membaca doa-doa. Dia masuk ke dalam tubuh Jungsu, lalu Jungsu menguncinya. Hal terakhir yang Jungsu lakukan membangunkan Kanggu dan meminta Kanggu untuk menusuknya. Kanggu jelas-jelas gak maulah melakukan itu, tapi Jungsu menekan tangan Kanggu agar kayu yang dipegangnya menusuk tubuhnya sendiri, sampai akhirnya darah mengalir. Dalam keadaan sekarat, Jungsu meminta maaf kepada Kanggu sebelum akhirnya meninggal. Roh jahat yang melekat di tubuhnya juga tidak berpindah kemanapun nih. Kemungkinan besar roh jahat itu juga mati. Kanggu dan Wojung pergi untuk menemui ibu dan Sunwoo. Mereka semua menangis sambil berpelukan. Nah, kemudian film pun selesai. Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silakan klik like dan subscribe juga bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.